Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana simulasi DHCP client server. Untuk materinya nanti saya kirim di website, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kita mulai aja. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang DHCP. DHCP itu apa? DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol atau suatu protokol yang digunakan untuk mengalokasikan IP address di suatu jaringan. Jadi kemarin kan kita di subnetting udah alokasiin IP address ke beberapa host atau beberapa PC. Maksudnya alokasi itu kita ngasih tahu kita ngasih tahu IP address untuk host A berapa, host B berapa kayak gitu. Nah, di sini DHCP itu fungsinya kalau kemarin kan kita satu-satu manual. Nah, ini otomatis kayak gitu. Kita langsung praktekin aja. Di sini saya akan menggunakan PC sebanyak 6 pieces, 6 buah PC. Saya akan menghubungkan PC ini dengan menggunakan switch. Switchnya saya menggunakan switch yang 2950, masing-masing satu untuk tiap dua PC. Lalu saya akan menghubungkan tiap-tiap PC ini menggunakan kabel straight to. Kita hubungkan setiap PC ke switch ini. Nah, ya sudah dihubungkan. Tadi saya bilang saya akan membuat simulasi jaringan client server. Nah, berarti kita membutuhkan satu buah server. Servernya ada di sini. Satu buah server kita letakkan di sini, lalu kita hubungkan server ini ke switch yang pertama dengan menggunakan kabel straight through. Gitu. Oke. Lanjut. Kita beri label dulu deh untuk tiap-tiap switch ini atau tiap-tiap jaringan ini. Kita umpamakan dia ini gedung A. Jangan lupa kita deskripsiin juga IP gateway-nya. Kita di sini coba pakai 192.168.1.1 untuk yang gedung A. Lalu kita beri label juga untuk gedung B untuk switch yang kedua. Itu kita pakai IP address-nya 192.168.10.1. Lalu kita beri label juga untuk switch yang ketiga itu dengan nama gedung C 192, kita setting IP address-nya 192.168.100.1. Oke. Kita di sini udah punya perumpamaan 3 jaringan di 3 gedung. Bagaimana cara menghubungkan ketiga switch ini? Kita menggunakan router. Nah, di sini kita akan menggunakan router generik sebanyak satu buah. Langsung kita hubungkan aja routernya ke switch, tiap-tiap switchnya. Tapi sebelum menghubungkan, kita harus mengecek dulu nih ketersediaan portnya. Nah, di sini portnya baru tersedia 2, sedangkan kita membutuhkan 3 port pas Ethernet. Nah, kita di sini matiin dulu. Kita scroll ke kiri. Kita pilih yang 1 CFE. Nah, langsung aja kita drag and drop, hold and drop. Kayak gitu. Kita tambahin dulu aja karena kita memang hanya butuh 3 port. Jangan lupa dinyalain di sini. Gitu. Lanjut kita hubungkan dulu antara ini switch yang pertama dengan router, switch yang kedua atau gedung B dengan router, gedung C dengan router. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini portnya masih merah. Ini menandakan bahwa antara router dan switch ini belum saling terhubung, belum saling terkoneksi, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi atau koneksinya dengan menggunakan laptop. Nah, kita coba laptop di sini, kita hubungkan dulu menggunakan kabel konsol. Kita hubungkan.
belum nyala juga karena kita belum konfigurasi. Kita klik dulu di sini. Kemarin kita konfigurasi itu menggunakan GUI-nya. Sekarang saya akan coba menggunakan command line-nya atau terminal. Nah, ini penampilan terminalnya. Di sini ada tulisan Continue with Configuration Dialog. Kita ketik aja no supaya kita bisa konfigurasi manual. Nah, di sini kita udah masuk di routernya. Kita enable dulu biar bisa konfigurasi di routernya. Lalu kita masuk ke conft. Conft itu apa? Conf itu configure, T-nya itu untuk terminal. Kita klik tab. Nah, dilanjut. Nah, ini configure terminal. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, ketika udah tulisannya router config seperti ini, berarti dia udah masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, di sini saya mau ganti hostname-nya dulu. Hostname-nya saya akan ganti dengan nama saya sendiri. Untuk kalian nanti harus juga mengganti hostname-nya dengan nama kalian masing-masing. Kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat kata router sudah terganti dengan kata Safira. Nah, setelah itu kita akan coba konfigurasi ini. Ketika kita mau konfigurasi, kita harus tahu dulu dong port mana yang terhubung dengan switch mana. Nah, di sini kita coba menghubungkan si router dengan switch yang gedung A dulu. Switch gedung A itu terhubung di FA04 ke FA0/0. Nah, berarti di sini kita harus masuknya ke FA0/0. Untuk masuk harus pakai perintah interface FA0/0. Nah, kalian bisa lihat perubahannya di sini tulisannya Safira config strip if. Maksudnya itu interface. Nah, di sini kita baru masukin IP address-nya. IP address-nya itu IP address si gateway-nya 192.168.1.1. Jangan lupa subnet mask-nya juga 255.255.255.0. Langsung di enter aja. Setelah itu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Sudah. Setelah itu kita exit. Exit yang pertama itu untuk exit dari portnya. Exit kedua itu untuk exit dari si konfigurasi terminalnya. Begitu. Nah, building configuration sudah selesai. Lanjut. Di sini kita udah mengenalkan router dengan switch yang gedung A. Sekarang kita coba dulu menghubungkan ke servernya. Kita hubungkan dulu si switch gedung A dengan servernya. Kita hubungkan dengan cara masukkan IP address. Kita masukkan IP address server terhubung dengan switch gedung A. Berarti kita akan mengambil IP address dari kelompok switch gedung A 192.168.1.2. Kenapa saya pakai 2? Karena 1 sudah dipakai sebagai gateway-nya. Nah, di sini subnet mask-nya sudah langsung otomatis. Default gateway-nya jangan lupa kita gunakan juga 192.168.1.1. Seperti itu. Sudah selesai, kita sudah konfigurasi servernya dengan si switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya, Untuk DHCP-nya kita masuk ke tab service. Nah, di sini ada DHCP, kalian bisa pilih. Kalian turn it on atau pilih yang on. Nah, di sini kita ganti aja jadi server nama kalian deh. Saya dengan nama saya. Nah, default gateway-nya itu kita kasih 192.168.1.1. DNS servernya kita kosongin aja. Start IP address. Start IP address-nya kita masukin 192.168.1 titik berapa? 3.
Kenapa 3? Karena ini start IP address itu nanti ketika ada host yang request IP ke server, nah dia host pertama akan diberikan IP 192.168.1.3. Loh, kenapa nggak titik 2 ya? Titik 2 kan tadi kita udah konfigurasiin buat si ID servernya, IP address servernya, kayak gitu. Nah, ini subnet masknya juga udah 255.255.255.0. Langsung kita add aja. Ini di sini udah masuk ya server Safira. Default gateway-nya 192.168.1.1. Start IP address-nya itu sekian. Kayak gitu. Sekarang kita bisa coba ke PC-nya, desktop, IP configuration. Nah, di sini. Ini proses DHCP-nya. Kalau kemarin kita satu-satu nih masukin IP address-nya berapa, subnet address berapa, gateway-nya berapa. Nah, sekarang kita coba DHCP-nya. Requesting IP address. Nah, ini proses request ke server. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 192.168.1.3. Titik 3 ini tadi saya bilang dia dimulai dari yang tadi kita setting itu. Nah, ini subnet masknya kita lihat dulu ya. Ini 192.168.1.3. Kita bisa lihat di bagian servernya untuk DHCP-nya. Nah, ini lihat start IP address. Nah, nanti kalau misalnya ada host lagi gimana? Dia bakal auto increment. Jadi terus nambah yang belakangnya sampai dia kapasitas penuhi kayak gitu. Sekarang kita coba dulu yang ini. PC 1 desktop IP configuration, kita pilih DHCP. Sekarang proses. Nah, 192.168.1.4. Kayak gitu ya, berarti proses DHCP. Gampang kan? Jadi kalau misalnya kamu punya 10 host di sini, ya kamu gampang tinggal pakai DHCP kayak gitu. Jadi kamu tinggal atur aja nih mau start dari mana kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk gedung yang kedua, gedung B. Kita masuk lagi ke laptopnya untuk konfigurasi antara router dengan switch. Di sini routernya kita lihat pakai yang FA1/0. Masuk ke PC-nya, laptop, terminal. Oke. Nah, di sini dia udah di-enable routernya. Kita masuk lagi ke konfigurasinya. Nah, sudah sampai sini kita langsung aja masuk ke portnya. Tadi portnya itu berapa? 1/0. Di sini saya singkat aja jadi INT FA1/0. Nah, langsung masuk di sini. Kita langsung aja masukin IP address-nya. 192.168.10.1. Ini IP address mana, Kak? Ini IP address gateway yang udah kita deskripsikan di sini. Nah, lanjut, jangan lupa masukin subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa kita nyalain dengan perintah no shutdown. Oke. Nah, di sini kita bakal setting juga proses DHCP-nya. Kayak kita menggunakan perintah IP helper strip address. Nah, kita masukin di sini IP si servernya 192.168.1.2 kayak gitu. Tadi kan IP helpernya itu yang kita set di kok titik 1, titik 2. Titik 2, IP helper address. Untuk minta IP DHCP ke servernya. Jadi kayak kalau nggak pakai ini nanti si host nggak bisa minta DHCP ke server dengan settingan yang sesuai kayak gitu. Langsung kita enter aja. Di sini udah ya. Kita exit aja, kita keluarkan dari port. Exit lagi untuk keluar dari mode configuration-nya. Udah selesai. Sekarang kita coba sebelum mencoba ke PC, kita harus melakukan satu hal lagi, yaitu menambahkan DHCP di servernya. DHCP di sini kita punya gedung B. Gedung B.
Default gateway-nya berapa? Tadi 192.168.10.1. Jadi servernya kosongin aja. Di sini start IP address-nya berapa? Ingat, untuk yang gedung B, oktet ketiga adalah 10. Jadi kita masukin 10 di sini. Start address-nya berapa? 2. Kenapa 2? Yang tadi 3? Ya karena yang tadi 3 itu karena servernya udah pakai yang titik 2 dari si gedung A. Kalau ini kan yang gedung B yang titik 2-nya belum pakai apa-apa. Jadi kita pakai aja di sini. Kita add aja. Udah masuk sini ya. Default gateway-nya. Start IP address sekian. Start address sekian. Ini maksimal usernya ada 254. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini indikatornya udah hijau ya. Berarti dia sudah terhubung. Kita akan coba untuk request DHCP, kita klik aja langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 192.168.10.2. Tadi kita mulai dari titik 2 ya. Lanjut yang PC ketiga, desktop, IP configuration. Kita langsung klik aja requesting IP address. DHCP request successful 192.168.10.3 kayak gitu. Nah, ini DHCP-nya. Untuk yang gedung C, ini buat activity kalian ya. Kalian activity-nya bikin semua dari awal. Bikin semua, jangan lupa tadi yang di bagian terminal. Hostname-nya harus nama kalian sendiri. Nama kalian masing-masing di sini. Ini tadi perintahnya hostname Safira. Hostname itu kalian pakai ketika kalian udah masuk di configuration command-nya. Kayak gitu. Oke, ini activity-nya, jangan lupa dikerjakan. Kalian kerjakan dari awal semuanya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.